Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani. Saya dari Universitas Negeri Medan, Prodi PKSD Reguler A 2020. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara guru dapat mengembangkan kreativitas peserta didiknya nih. Jadi yang pertama yaitu cara pembawaan guru dalam mengajar harus berkreatif juga, harus inovatif dan bersemangat. Karena semangat seorang guru, kreativitas seorang guru akan memicu kreativitas peserta didiknya. Kemudian, guru harus bisa menggunakan media yang dapat mengembangkan kreativitas peserta didik. Misalnya, guru memberikan contoh dulu nih. Guru memberikan contoh media origami yang dapat dijadikan menjadi bentuk hewan. Kemudian peserta didik mengikuti langkah-langkah yang diberikan oleh gurunya. Dengan begitu, pemikiran kreatif pada peserta didik sudah mulai terpicu. Kemudian, guru dapat menggunakan media lain nih, misalnya media stick es krim. Setelah itu guru bertanya, kira-kira stick es krim ini dapat dibuat menjadi apa ya? Dengan begitu, peserta didik akan berpikir kreatif nih. Bisa dibuat menjadi apa ya? Bisa dibuat menjadi gambar matahari, atau bisa dibuat menjadi kerangka rumah, dan sebagainya. Dengan begitu, peserta didik akan menjadi kreatif dalam pengembangan media tersebut. Kemudian, guru harus bisa meluangkan waktu pembelajaran kreatif dalam pembelajaran. Misalnya, 3 hari sekali dalam kurun waktu 2 jam. Maka dalam 2 jam tersebut, peserta didik dibebaskan memunculkan ide-ide kreatifnya. Kemudian setelah peserta didik memiliki ide-ide kreatif, dia harus dapat mengaplikasikan ide-ide kreatif tersebut. Misalnya, ide kreatifnya itu menggunakan bahan alam sekitar ataupun menggunakan daun misalnya. Jadi daun itu disusun membentuk kerangka menggunakan kardus sehingga membentuklah vas foto. Itu juga termasuk dalam pengembangan kreativitas siswa dengan menggunakan bahan-bahan sekitar. Kemudian, ketika siswa sudah memberikan kreativitasnya ataupun memberikan sebuah ide kepada gurunya, guru harus dapat mengapresiasi nih yang sudah peserta didik sampaikan kepada kita. Misalnya peserta didik memberikan ide, "Bu, saya mau membuat kreativitas seperti ini." Cara guru menyampaikan, mengapresiasi tersebut harus dapat memicu semangat motivasi untuk peserta didiknya agar peserta didiknya tetap mau dan bersemangat dalam pengembangan kreativitasnya. Misalnya dengan kalimat seperti ini, "Wah, iya bagus sekali ide kamu. Iya, itu ide yang cemerlang. Ibu setuju. Iya, benar, itu sangat kreatif sekali." Nah, ide tersebut akan memicu semangat pada diri siswa untuk selalu mengembangkan kreativitasnya. Kemudian, ketika siswa telah melakukan kreativitas tersebut, walaupun hasilnya belum cukup memuaskan, guru dapat mengapresiasi juga dengan kalimat yang menyenangkan agar dia mau terus belajar menginovasi kreativitas dalam dirinya. Misalnya, "Wah, iya sudah baik sekali hasilnya. Wah, hasilnya bagus ya. Pewarnaannya cantik ya." Nah, dengan begitu siswa akan bersemangat dan siswa tidak memiliki mental down dalam mengembangkan kreativitasnya. Kemudian, cara agar siswa dapat mengembangkan kreativitasnya terus-menerus yaitu ketika hasil yang diberikan oleh siswa tersebut dipajang di dalam kelas. Jadi ketika jam pembelajaran lainnya, siswa dapat menginovasikan dan melihat, "Wah, ini hasil karya saya dihargai," sehingga dipajang di dalam kelas. Dengan begitu, ia akan bersemangat dalam terus meningkatkan dan memunculkan ide-ide kreatif lainnya karena ia merasa bahwa kreativitas yang ia lakukan, kreativitas yang ia hasilkan sangat diapresiasi baik oleh guru dan teman-temannya. Kemudian, guru harus siap membantu kapanpun dan apapun ide-ide kreatif ataupun kesulitan yang dialami oleh peserta didiknya. Misalnya, peserta didik sangat mengalami kendala nih dalam mengembangkan ataupun mengaplikasikan kreativitas tersebut, maka guru tersebut harus dapat membantu peserta didik sebaik mungkin agar peserta didik dapat menyelesaikan ide-ide kreatif ataupun pengaplikasian kreativitasnya tersebut. Misalnya dalam pembuatan kerangka dari kertas origami berbentuk hewan, misalnya hewan burung. Jadi siswa terkendala nih, "Bagaimana ya Bu dapat membuat burung dengan baik, soalnya saya nggak bisa nih di tahap ini," gitu kan. Jadi gurunya ini harus bisa membantu dengan baik. "Oh iya, Ibu bantu ya Nak, caranya seperti ini." Nah, dengan begitu siswa tidak akan memiliki kendala dalam pengembangan kreativitas tersebut. Ketika ia memiliki kendala dalam dirinya, maka ia dapat berpikir, "Ada guru saya membantu saya, guru saya sangat memotivasi saya." Dengan begitu,
apapun ide yang muncul dalam diri peserta didik dalam mengembangkan dan mengaplikasikan kreativitasnya, ia tidak akan mengalami kendala apapun karena ia merasa bahwa ada gurunya sebagai motivator dirinya, ada gurunya sebagai penyemangat dirinya, dan sebagai orang yang dapat selalu membantu ia dalam mengembangkan ataupun mengaplikasikan kreativitas tersebut. Oke, baiklah teman-teman, itulah tadi penjelasan singkat dari saya bagaimana cara seorang guru untuk dapat terus meningkatkan kreativitas para peserta didiknya. Jadi, guru harus bersemangat, guru harus memotivasi, guru harus memberikan kreativitas dalam dirinya sehingga murid dapat menjadi kreatif seperti gurunya. Guru dapat memberikan motivasi semangat, guru dapat mengapresiasi, kemudian guru harus dapat ceria dalam pembelajaran sehingga murid tidak merasakan tertekan dalam pembelajaran tersebut, sehingga murid dapat leluasa mengembangkan ide-idenya. Nah, begitu teman-teman, saya ucapkan terima kasih. Saya tutup, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.